Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan membahas ya chapter ke-13 Boruto 2 Blue Vortex, dimana salah satu hal yang paling mencolok atau menarik di chapter kali ini adalah dunia Boruto yang kita kenal ternyata multiverse, dimana ada banyak sekali kejadian berbeda-beda di masa depan, yang mana Boruto harus berjuang mencari masa depan paling indah. Salah satunya adalah dengan mengalahkan para Shinju. Wow, bagaimana bisa? Akan coba kita bahas lengkapnya ya. Jadi daripada lama-lama, langsung aja kita cekidot. Ya, jadi chapter dimulai dengan melanjutkan apa yang terjadi kemarin ya. Boruto udah sekarat nih, habis di sniper Jura, karena Boruto udah mencuri Thorn Soul Hidari ini. Dan di saat Jura ingin menyelesaikan ini dengan membunuh Boruto, tiba-tiba dari perut Jura ada kepala botak keluar. Dia adalah Shinju Bug, yang mana orang itu bilang kalau dari penelitian mereka, ternyata Boruto itu memiliki seseorang yang selalu membantunya. Sehingga Boruto bisa tahu ya tentang Son Soul, Shinju, dan rahasia-rahasia lainnya. Jelas ya, bikin Jura kesel dan semakin waspada dengan Boruto dan teman misterius ini. Sehingga Jura lebih milih untuk pulang ke markas dan membawa Son Soul Hidari sebelum menjadi busuk. Karena kalau udah jadi busuk ya udah nggak bisa digunain lagi ya. Dia pulang ke markas untuk membangkitkan kembali Hidari. Nah, akhirnya Boruto yang terbaring di tanah ini tiba-tiba keinget flashback pertemuannya dengan Kashinkoji pertama kali. Jadi setelah Boruto kehilangan Sasuke yang udah jadi pohon, dia berkelana ke sana kemari mencari tempat sembunyi. Dan tiba-tiba dari belakang ada kata Kashinkoji yang ngagetin dia dan mengajak Boruto berbicara empat mata secara langsung, sekaligus untuk ngelindungin dia ya, karena udah ada banyak ninja yang menyerbu tempat Boruto ini. Sehingga Boruto pun disuruh pegang katanya dan puff, Kuchio Shinojutsu. Boruto tiba di markas Kashinkoji yang dulunya adalah markas Orochimaru yang udah nggak dipakai lagi. Oh ya, di sini Kashinkoji juga jelasin ya kalau katak ini itu bukan katak beneran kayak Gamakichi dan lain sebagainya. Ini adalah katak buatan, nggak punya nyawa. Yang ngomong selama ini itu adalah Kashinkoji sendiri. Dan setelahnya pun Boruto balik nanya, lalu kau ini siapa? Tak lama Kashinkoji pakailah topengnya ini. Wow, langsung pun Boruto inget ya, siapa sosok yang membantunya kali ini. Dia adalah Kashinkoji yang pernah membunuh Ao dan hampir membunuh tim 7 dulu. Hehehe. Tapi daripada balas omongan itu, Koji langsung balik nanya buat mastiin, apa kau benar-benar Uzumaki Boruto? Ingat ya, dia bilang Uzumaki di sini. Boruto pun kaget, tapi dia jawab dengan jujur ya, kalau dia benar Uzumaki Boruto, anak Naruto. Dan langsung balik tanya Boruto, bukankah kau juga terkena Omnipotence Eida? Harusnya kamu nggak tahu fakta ini kan? Kashinkoji pun akhirnya jelasin ya bahwa dia tahu fakta tentang Boruto itu adalah karena dia tahu kalau hal yang terjadi sekarang akan terjadi. Maksudnya gimana? Dia itu kan diciptakan Amato untuk mengalahkan Jigen ya, sehingga memaksa Ishiki reinkarnasi di tubuh yang kurang bagus itu. Nah, setelah misinya sukses, dia pun udah nggak masalah ya kalau dia mau mati. Sisanya akan diserahkan ke Naruto dan kawan-kawan untuk mengalahkan Ishiki. Tetapi tiba-tiba sebelum dia mati, dia melihat sebuah pemandangan kejadian yang bermacam-macam. Lihat, keren banget nggak? Hehehe. Dia pun langsung pikir, apakah ini adalah kejadian yang akan terjadi di masa depan? Karena dia nggak ngalamin ini, nggak tahu ini kapan. Kok tiba-tiba ada pemandangan ini, bukan pengalamannya? Dia bingung. Ini lihat, ada Kawaki yang berhasil mengalahkan Ishiki. Padahal harusnya kan ketika itu Ishiki baru aja bangkit kan ya. Terus ada Kode yang udah bangkitkan Claw Grimes. Lalu ada Omnipotence dari Eida. Dan terakhir ada 4 Shinju yang udah kita kenal plus satu lagi yang belum kita ketahui.
Yang mana kalau dilihat-lihat mirip dengan Shinki kan ya, anak angkat Gaara. Apa jangan-jangan ntar di masa depan dia bakal ketangkep juga? Menarik kan ya? Kita bakal akan ngelihat Gaara di chapter-chapter berikutnya. Ya kali dia nggak mau nyelamatin anaknya. Hehehe. Oke, kembali lagi. Karena hal-hal yang dilihat itulah, akhirnya Koji berpikir, kalau aku mati sekarang, ternyata planet ini masih dalam bahaya. Ternyata ngehentiin Jigen atau Ishiki aja belum cukup. Makanya dia berusaha bangkit dan gak mau mati dengan cara pergi bersembunyi dari serangan Ishiki ini. Lalu waktu berlalu, dia pun coba cocokin ya apa yang dia lihat di pandangan sebelumnya dengan kejadian sebenarnya. Dan ternyata cocok semua. Sehingga dia percaya kalau ini adalah salah satu kekuatan tersembunyi yang ia miliki. Nah, kekuatan apa tuh? Ternyata ini adalah salah satu Shinjutsu milik Shibai Otsutsuki. Dia jelasin lagi kalau ternyata semua anggota Kara itu udah dikasih sebagian sel dan jutsu dari Shibai oleh Amado. Ada yang kekuatannya cocok dan langsung bisa digunain seperti Eida, Kode, dan Daemon. Dan ada yang nggak bisa digunakan karena nggak cocok seperti Delta, Boro, dan dirinya. Nah, tapi ini nih, ternyata pada Kashin Koji itu bukan karena nggak cocok ya, tapi karena belum waktunya. Ketika dia mau mati itulah kekuatan Shinjutsunya yang bernama Jippo atau Ten Direction, artinya ya 10 arah, bisa muncul. Dia bisa mengamati banyak masa depan yang akan terjadi. Kalau pernah nonton Avengers Infinity War pasti tahu kan ya, bagaimana Doctor Strange juga bisa melihat banyak masa depan yang terjadi. Hehehe. Ya jadi mirip-mirip gitu, ada semacam multiverse di dunia Boruto. Contohnya nih, ada universe di mana Ishiki bangkit di tubuh Kawaki dan mampu membunuh Boruto dan Sarada. Lalu ada masa depan di mana Kode berhasil membangkitkan pohon dewa dan kehidupan di planet bumi ini musnah semua. Untungnya itu nggak terjadi ya di dunia Boruto yang kita baca ini. Ishiki udah mati di tangan Kawaki, sehingga tentunya ada harapan mencegah hal-hal mengerikan di masa depan akan terjadi. Keren kan? Hehehe. Bahkan dengan kekuatan melihat masa depannya ini, Kashin Koji juga bisa ya melatih Boruto dengan jutsu yang udah dikuasai Boruto di masa depan. Wah, gimana tuh? Maksudnya ya bisa menyingkat waktu latihan karena udah tahu trik-trik bagaimana bisa menguasai dengan cepat. Itulah kenapa ya dalam 3 tahun time skip Boruto, dia bisa langsung sangat hebat, sangat cepat, sangat kuat. Bisa membuat Rasengan Uzuhiko yang kuatnya di luar nalar. Ya karena ada campur tangan Koji yang udah melihat masa depan. Yang mungkin Boruto baru bisa menguasai itu di umur 40, tapi bisa sekarang, bisa dipercepat dengan penglihatan itu. Lihat tuh Boruto, dengar hal itu pun jadi seneng banget kan ya, karena dia bisa jadi lebih kuat dalam waktu singkat. Nah, percakapannya pun ditutup ya dengan penjelasan Kashin Koji tentang masa depan terburuk yang pernah dia lihat, yang mana ternyata tanda-tandanya mulai terjadi di universe atau di cerita yang kita lihat sekarang ini. Yakni ketika Kode yang memberikan tanda cakarnya kepada Jubi ternyata malah membuat Jubi berevolusi menjadi Shinju. Yang totalnya, kata Kashin Koji, nanti akan berjumlah 400. Gila, 4 aja udah kewalahan apalagi 400 ya. Hehe. Tapi yang perlu dikhawatirkan bagi Kashin Koji adalah ini, pemimpinnya para Shinju yakni Jura, yang paling kuat, yang paling pinter juga. Dan di masa depan dia akan membunuh Boruto. Nah, sehingga Kashin Koji akan selalu mencoba ya menghindari masa depan itu dengan bantuan Boruto. Termasuk Kashin Koji juga nyaranin Kawaki itu sebaiknya dibunuh juga. Tapi namanya Boruto juga ditolak ya. Saran dari Kashin Koji itu, baginya Kawaki adalah saudara, sama-sama dari keluarga Uzumaki. Hehehe, belum sadar aja juga Boruto. Kapan ya sadarnya kalau Kawaki ini emang harus segera dihabiskan? Hehehe. Dan Boruto pun menutup pembicaraan dengan Koji ini sambil menggunakan penutup kepala Sasuke. Ini menandakan bahwa
Boruto siap melaksanakan misi berbahaya ini. Namun tetap juga mempunyai perasaan. Dia tetap akan menjaga Kawaki, gak akan membunuhnya. Mungkin cuma untuk saat ini aja ya. Di masa depan kayaknya Boruto bakal berubah pikiran. Seperti di adegan pertama ini. Kayaknya dia udah bersiap untuk membunuh Kawaki untuk selamanya. Ya enggak? Nah, untuk pembahasan tentang multiverse atau masa depan yang dilihat Kashin Koji ini akan gue bahas selengkapnya di video-video berikutnya ya. Kita akan balik lagi ke isi chapter ke-13 ini. Di dunia nyata, Himawari dengan kekuatan Kuramanya mampu menyembuhkan luka Sarada akibat serangan Jura. Lalu ketika Hima ingin menyembuhkan Boruto, dilaranglah oleh Kawaki. Karena ingat ya, Boruto masih kriminal. Nggak sebaiknya harus ditolong untuk saat ini. Maksudnya gimana? Kawaki meminta Konohamaru untuk memborgol tangan Boruto dengan alat ninja khusus buatan Amado yang mampu menetralkan jutsu-jutsu. Sehingga Boruto nggak bisa menggunakan jutsunya untuk kabur dari ini semua. Nah, setelah itu baru deh boleh disembuhin. Agar bisa ditanya-tanya tentang Boruto ini. Kok bisa tahu tentang Shinju dan apa motifnya dan sebagainya. Alias diinterogasi ya. Lalu Kawaki yang melihat ada kata di dekat Boruto ini pun berusaha mengambilnya. Namun ternyata katanya hilang dengan Kujiyose no Jutsu oleh Kashin Koji. Tapi ingat ya, Kawaki yang udah lama di Gaara pasti familiar dengan kata ini. Sehingga dia langsung tahu kalau Kashin Koji lah dalang yang membantu Boruto selama ini. Mau diapain ntar Kashin Koji? Pasti bakal dibunuh juga kan ya? Karena udah membantu kriminal. Hehehe. Dan adegan terakhir di chapter ini adalah Hidari bangkit lagi. Setelah Thorn-Soul-nya diletakkan di semacam kubus hitam. Lalu akar merambat dari sana dan jadilah Hidari seperti sedia kala. Lalu tidak jauh di sana ada Thorn-Soul baru yang lahir dari akar tersebut. Yang udah dinantiin oleh Matsuri ini ya. Siapakah yang telah dicuri cakra dan kekuatannya alias diserap oleh pohon? Yang mana masih misteri ya, karena chapter ini ditutup dengan adegan Matsuri yang meletakkan Thorn-Soul tadi ke kubus hitam. Siapakah kira-kira? Kalau menurut gue ini jelas Shinki ya. Sesuai penglihatan Kashin Koji tadi, bahwa Shinju kelima yang akan dibangkitkan adalah anak dari Kashikage Gaara. Ya nggak teman-teman? Jadi gimana? Seru banget kan ya, chapter ke-13 kali ini benar-benar membuka cerita baru yang sangat-sangat mengesankan. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya pembahasan videonya. Jangan lupa like dan subscribe serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi jangan lupa stay tune ya. Terima kasih udah nonton. Wah, waktunya bahas anime dan manga.